Kami rakyat Jawa Barat sudah bangkit. Kami tak mau lagi dibodohi, kami tahu siapa yang layak kami pertahankan. Jangan kira aksi walkout fraksi PDIP di DPRD Jabar itu cuma jadi omongan di Bandung atau Cirebon. Efek dominonya menjalar ke seluruh pelosok negeri. Di warung kopi Medan sampai pesantren di Madura, orang bertanya, kok bisa anggota Dewan kabur pas rakyat butuh penjelasan? Ini bukan lagi soal Deddy Mulyadi versus PDIP. Ini sudah masuk ke level kepercayaan publik terhadap sistem. Kalau kritik disambut ngambek, kapan DPR benar-benar bisa jadi rumah rakyat? Apa masih pantas disebut wakil rakyat kalau lebih sibuk jaga gengsi daripada jaga dapur rakyat? Aksi walkout itu mempertegas krisis yang sudah lama dipendam. Politik kita terlalu sibuk membela partai, lupa membela rakyat. Sekarang, setiap aksi politik dicatat kamera, diviralkan, dianalisis. Dan jangan salah, rakyat kita sudah jenuh. Mereka hafal gaya politik setengah hati. Mereka ingat siapa yang hadir saat banjir datang, siapa yang turun tangan saat harga pangan naik, dan siapa yang justru muncul hanya saat pemilu dekat. Di TV ngomong bela wong cilik, giliran gubernurnya kerja bener, malah ditinggal. Ini bukan bela wong cilik, ini bela kepentingan elit, kata Pak Marjuki, pensiunan guru dari Subang. Jawa Barat bukan provinsi biasa, ini provinsi terbesar, dengan pemilih terbanyak. Apa yang terjadi di sini bukan hanya masalah daerah, ini proyeksi politik nasional. Ketika Deddy Mulyadi dipukul karena kerja nyatanya, itu sinyal sistem lama takut kalah oleh sistem yang lebih membumi. Kenapa takut pada pemimpin yang turun ke sawah? Kenapa panas melihat gubernur disambut hangat di pasar-pasar? Karena pemimpin seperti itu tidak bisa dikontrol oleh narasi partai. Dan itu menakutkan bagi mereka yang terbiasa mengatur segalanya dari balik meja. Pak Deddy mah datang ke kampung kami, bukan sekadar kirim karangan bunga pas lebaran. Bedanya jauh, celetuk Kang Ujang, petani di Garut sambil membersihkan cangkulnya. Mari bicara realitas politik 2029. Rakyat tidak lagi memilih berdasarkan bendera partai. Mereka memilih berdasarkan siapa yang pernah hadir saat mereka jatuh. Dan ingat baik-baik, walkout hari ini akan jadi walkout suara besok. Mereka yang ngambek hari ini akan ditinggal rakyat di TPS nanti. Jangan anggap remeh gerakan hati rakyat. Ketika kepercayaan dihianati, rakyat akan menjawab tanpa gaduh, tanpa poster besar, tanpa orasi. Mereka akan jawab dengan selembar kertas suara. Dan jangan salah, kemenangan itu tidak butuh barisan partai kalau yang berdiri di depan adalah pemimpin yang diarak oleh cinta rakyat. Hari ini kita menyaksikan pertarungan nilai antara politisi yang berjuang untuk rakyat dan politisi yang berjuang untuk pencitraan. Dan satu hal pasti, kita tidak bisa lagi membiarkan politik yang busuk membusukkan harapan. Rakyat Jawa Barat dan Indonesia sudah lelah. Lelah melihat sidang yang diisi sandiwara. Lelah melihat kemarahan dibungkus demokrasi. Mereka ingin pemimpin yang tegas, berani, hadir, dan jujur. Dan jika itu harus dimulai dari Jawa Barat, maka biarlah suara dari tanah Parahyangan ini menggema ke seluruh Nusantara. Kami bersama pemimpin yang kerja, bukan yang pencitra. Dan disinilah titik gentingnya. Elit politik pusat mulai gemetar. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi bukan sekadar gubernur. Ia simbol perlawanan terhadap politik Jakarta sentris yang selama ini mengatur dari balik tirai. Bagi rakyat, Deddy bukan politisi, ia adalah wong kita. Orang yang mereka lihat ngaso bareng di warung, masuk ke rumah warga, duduk di pematang sawah tanpa protokoler. Pak Deddy teh nyawa kami ayuna. Mane nama datang waktu Bapak Abdi Gering, can ayah pejabat nusiga kitu, kata Bu Enah dari Sumedang sambil terisak. Satu kisah kecil, tapi itulah suara hati rakyat. Dan suara seperti itu tak bisa dibungkam dengan framing media atau pernyataan pers partai. Para elit kini panik. Mereka mulai sadar. Program populis tak lagi ampuh. Baliho besar tak lagi berarti. Rakyat sekarang memilih berdasarkan jejak kaki, bukan jejak digital. Dan ini ancaman serius. Bagi mereka yang terbiasa mencalonkan boneka, tokoh yang bisa diatur, pemimpin yang tak boleh lebih besar dari partainya, sosok seperti Deddy Mulyadi adalah ketakutan hidup. Rakyat kini jadi pelaku utama. Mereka menolak didikte. Ketika elit menyebar narasi bahwa Deddy arogan, rakyat menjawab dengan realita. Kalau arogan itu artinya kerja tanpa pamrih, datang ke rumah-rumah tanpa kamera, maka kami semua ingin dipimpin orang arogan. Ini bukan lagi soal menang kalah pemilu. Ini soal pergeseran struktur kesadaran rakyat.
Dan begitu rakyat sadar bahwa mereka bisa memilih pemimpin tanpa disetir